Bab 2858. Pembunuhan tanpa pandang bulu. Harus diakui bahwa Mileye sangat terkejut. Dia tahu kalau Quincy sangat kaya, tapi dia tidak menyangka Quincy punya kristal dimensional yang hanya tersedia di tandus kuno, dan itu bahkan Raja Kristal. Ini sungguh keterlaluan. Mileye melirik Quincy dan mendesah dalam hatinya. Semakin dia berhubungan dengan wanita kaya ini, menjadi semakin misterius baginya. Bukan hanya Mileye yang kaget, tapi juga wanita berbaju putih di sampingnya. Saat melihat Quincy mengeluarkan begitu banyak Raja Kristal, dia juga tercengang. Ini Raja Kristal. Bahkan di alam semesta dimensional, itu jarang ada. Dan dia tidak memiliki barang langka seperti itu. Tapi, wanita di depannya ternyata memilikinya. Ketika dia mendengar kata-kata Quincy yang menghina, wanita berpakaian putih itu menyipitkan matanya dan berkata, "Wanita, tahukah kamu dengan siapa kamu berbicara?" Quincy tersenyum dan berkata, "Apakah kamu akan memukulku?" Wanita berbaju putih itu melirik Raja Kristal di atas meja, lalu terkekeh, menarik. Setelah mengatakan itu, dia berdiri dan pergi. Segera, wanita itu muncul di pesawat itu. Pesawat itu perlahan-lahan menjadi ilusi, tapi dia masih melihat ke arah Quincy di bawah. Setelah beberapa saat, pesawat luar angkasa itu menghilang. Mileye tiba-tiba berkata, dia pasti tergoda tadi. Tapi dia tidak mengambil tindakan. Apakah karena dia merasakan betapa kuatnya aku? Di sampingnya, Tetua Zeng ragu-ragu, lalu berkata, dia tidak berani mengambil tindakan karena Kaisar Langit Kuno telah menandatangani perjanjian paralel dengan Istana Raja Suci saat itu. Orang alam semesta dimensional, tidak ada yang boleh membunuh orang di alam semesta paralel. Siapapun yang melanggar perjanjian ini akan dihancurkan. Orang yang tadi hanyalah alam semesta dimensional. Bahkan jika dia memiliki 10.000 keberanian, dia tidak akan berani melakukan apapun di sini. Meskipun Kaisar Langit Kuno sudah mati, perjanjiannya masih berlaku. Jika dia melanggar perjanjian itu, Istana Raja Suci tidak akan melepaskannya. Ekspresi Mileye membeku, tapi dia segera kembali normal. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Jadi, Kaisar Langit Kuno lah yang memenangkan perdamaian untuk alam semesta paralel." Tetua Zeng mengangguk, ada banyak Kaisar Agung di tanah tandus kuno, namun Kaisar Langit Kuno selalu menempati urutan pertama, dan dia juga Kaisar Agung pertama di benak semua orang. Setelah mengatakan ini, dia berhenti sejenak dan kemudian berkata, "Namun, segalanya mungkin lebih merepotkan. Karena meskipun dia tidak dapat mengambil tindakan, dia dapat membuat orang-orang di dunia ini mengambil tindakan terhadap kita." Mendengar ini, Mileye langsung mengernyit. Tetua Zeng tersenyum pahit, setelah Kaisar Langit Kuno, banyak orang dan banyak kekuatan di dunia ini, yang demi mencari keuntungan, sebenarnya diam-diam membelot ke alam semesta dimensional dan bersedia menjadi antek alam semesta dimensional. Hanya kekuatan teratas di pusat tanah tandus kuno yang lebih tangguh. Mileye berkata dengan lembut, "Jadi, kita akan segera mendapat masalah." Tetua Zeng mengangguk. Mileye menoleh ke arah Quincy, "Queen, kenapa kamu punya begitu banyak Raja Kristal?" Quincy berkedip, "Queen." Mileye mengangguk, "Kamu panggil aku Mileye dan aku panggil kamu Queen. Apa ada yang salah dengan itu?" Quincy berpikir sejenak, lalu tersenyum, "Oke." Sambil mengatakan itu, dia meletakkan Raja Kristal di depannya, lalu berkata, "Aku memiliki satu tambang kristal dimensional." Mendengar ini, ekspresi Mileye membeku. Tetua Zeng juga sangat tidak percaya. "Tahukah kamu, ini pertama kalinya Quincy berada di tandus kuno." Melihat kebingungan di wajah mereka,
Quincy tersenyum dan berkata, kristal dimensional milikku ada di alam semesta dimensional. Namun, tidak terlalu besar, tapi cukup untuk menghasilkan uang. Bagaimanapun, kita sekarang berada di alam semesta paralel. Mileye berkata dengan suara yang dalam, bagaimana kamu bisa mendapatkan tambang kristal di alam semesta dimensional? Quincy tersenyum, ceritanya panjang. Mileye. Quincy bertanya lagi, apakah kamu yakin ingin tahu? Mileye mengangguk, tentu saja. Quincy tersenyum tipis, aku pernah pergi ke alam semesta dimensional, bersama ayahmu. Mileye tercengang. Quincy tersenyum dan berkata, itu sudah lama sekali. Saat itu, dia memberiku seuntai cahaya pedang. Dan aku semakin penasaran dengan alam semesta dimensional, jadi aku memintanya untuk membawaku berkeliling, dan kemudian aku membangun tambang kristal dan melatih seseorang di sana, dan dia sekarang membantu aku mengelola industri alam semesta dimensional. Mileye berkata dengan suara yang dalam, jadi, kamu telah berkembang ke alam semesta dimensional. Quincy tersenyum dan berkata, ya. Namun, aku tidak bisa memasukinya. Jika aku memasukinya, aku juga akan menjadi sasaran pelindung alam semesta dimensional. Mileye ragu-ragu sejenak, lalu berkata, orang yang bertanggung jawab mengelola properti untuk kamu, mungkinkah dia? Quincy menggelengkan kepalanya, tidak. Mileye bingung, kenapa? Quincy tersenyum, karena dia telah melihat betapa kuatnya ayahmu. Mileye. Quincy sedikit mengangkat sudut mulutnya, saat ayahmu dan aku memasuki alam semesta dimensional, kami juga membuat khawatir pelindung alam semesta dimensional. Mileye sedikit penasaran, lalu bagaimana? Quincy berkedip, kemudian pelindung alam semesta dimensional diganti. Mileye. Quincy menambahkan, meskipun aku tidak bisa memasuki alam semesta dimensional, orang aku bisa datang ke alam semesta ini. Oleh karena itu, aku lebih mengenal tanah tandus kuno. Tentu saja aku juga mengetahui alam semesta dimensional. Mileye mengacungkan jempol, Queen, kamu memang luar biasa. Quincy menggelengkan kepalanya sedikit, untuk berbisnis, kamu membutuhkan dukungan yang kuat. Paman yang membantuku 3 kali. Tanpa 3 kali ini, bisnisku tidak akan sebesar ini. Mileye sedikit penasaran, 3 kali yang mana? Quincy berkata, di alam semesta paralel 1 kali, alam semesta dimensional 1 kali, dan 1 kali lagi di. Saat dia mengatakan ini, dia tersenyum dan berkata, ini rahasia untuk saat ini. Mileye tidak bisa berkata-kata. Astaga. Apakah ini ayah kandungnya? Anaknya terus ditelantarkan sebisa mungkin. Tapi meski begitu, ayah dia sepertinya telah banyak membantunya, belum lagi yang lainnya, teknik pedang instan tak terkalahkan saja sudah membuatnya sedikit tidak percaya. Quincy melanjutkan, alam semesta dimensional, kita tidak dapat memikirkannya untuk saat ini. Tempat itu sangat bermusuhan dengan alam semesta paralel ini. Mileye bingung, kenapa? Quincy tersenyum dan berkata, rantai penghinaan. Di dunia manapun, ada rantai penghinaan. Yang di atas meremehkan yang di bawah, dan yang di bawah meremehkan yang di bawahnya. Ada juga beberapa alasan yang mungkin disebabkan oleh Kaisar Langit Kuno. Saat itu Kaisar Langit Kuno pergi dari alam semesta dimensional 1 ke alam semesta dimensional 9, kalahkan mereka dengan telak, sehingga mereka menganggap alam semesta paralel kita sebagai musuh. Mileye terdiam. Quincy melihat sekeliling lalu berkata, Tetua Zeng, kota ini terlalu kumuh dan perlu dibenahi. Aku serahkan masalah ini padamu. Tetua Zeng segera membungkuk hormat dan berkata, aku mengerti. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Quincy menoleh ke arah Mileye dan tersenyum,
tahukah kamu tanah suci di tanah tandus kuno? Mileye menggelengkan kepalanya. Quincy berkata dengan lembut, kota suci, juga dikenal sebagai kota tandus kuno, adalah tanah suci dari tanah tandus kuno, karena Kaisar Langit kuno dimakamkan di sana. Dan di tanah tandus kuno ini, banyak sekali kekuatan yang ingin mendapatkan kota suci miliknya, karena mendapatkan kota suci berarti mendapatkan warisan Kaisar kuno yang tiada taraf ini. Setelah mengatakan ini, dia berhenti sejenak dan kemudian berkata, kecuali keluarga bangsawan pertama sekarang tandus kuno, klan Ye. Mileye sedikit penasaran, keluarga bangsawan pertama klan Ye. Quincy mengangguk, ini adalah keluarga legendaris. Hampir setiap generasi pasti ada kemunculan super monster yang memukau dan berbakat. Dari zaman dahulu hingga sekarang, mereka tak terkalahkan hingga Kaisar Langit kuno muncul dan membuat mereka kewalahan. Saat dia mengatakan itu, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Perlu disebutkan bahwa pada generasi itu, klan Ye juga memiliki super monster, Kaisar Ye. Pada saat itu, orang ini benar-benar luar biasa dan berbakat, melebihi Kaisar Agung dari klan Ye manapun sebelumnya. Sayangnya, dia bertemu dengan Kaisar Langit kuno yang sama-sama menakjubkan. Meskipun Kaisar Langit kuno dan Kaisar Ye bukan teman, sejauh yang aku tahu, setelah Kaisar Langit kuno mati dalam pertempuran, Kaisar Ye lah yang membobol alam semesta dimensional 9 dan bertempur dalam pertempuran berdarah selama hampir ratusan tahun dan kemudian membawa jasad Kaisar Langit kuno kembali ke alam semesta paralel. Mileye berkata dengan suara yang dalam, apakah Kaisar Langit kuno dibunuh oleh orang-orang dari dimensional 9? Quincy menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu secara spesifik, penguasa tiada batas mungkin tahu. Mendengar hal itu, Mileye tertegun, penguasa tiada batas. Quincy mengangguk, orang ini pernah mengalami masa itu. Karena selama penyelidikanku, dia juga pergi ke alam semesta dimensional 9. Mileye berkata dengan suara yang dalam, apakah orang ini begitu kuat? Penguasa tiada batas. Quincy memutar matanya ke arah Mileye, dia tidak biasa. Coba pikirkan, alam semesta dimensional berada di bawah kendali majikan pena kebenaran agung, dan majikan pena kebenaran agung sekarang tidak berdaya dengan penguasa tiada batas. Mileye menggelengkan kepalanya, menurutku mereka berdua bekerja sama dan ingin macam-macam denganku. Tapi aku tidak punya bukti. Quincy tertawa, menurutku juga begitu. Mileye sedikit penasaran, penguasa tiada batas sakti sekali, kenapa dia tidak mencoba nasib di alam semesta dimensional 9? Quincy berkata dengan serius, dia punya rencana yang lebih besar. Mileye bingung, apa maksudmu? Quincy berkata, Kaisar Langit kuno melawan alam semesta dimensional untuk memperjuangkan martabat alam semesta ini. Penguasa tiada batas, dia sama sekali tidak peduli dengan hal ini. Yang dia rencanakan adalah mengakhiri alam semesta ini. Jadi, targetnya dari dulu adalah kamu. Dulu dia sebenarnya ingin main-main denganmu, tapi dihentikan oleh majikan pena kebenaran agung. Makanya ada cerita alam semesta tiada batas sedang tidur. Mileye sedikit bingung, mengapa majikan pena kebenaran agung menghentikannya untuk menggangguku, lalu membiarkan dia menggangguku lagi. Quincy menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Setelah Mileye terdiam beberapa saat, dia berkata, mereka berdua berbicara omong kosong. Tak tahu malu, mereka menindasku sebagai seorang pemula. Quincy tertawa. Mileye bertanya lagi, setelah Kaisar Langit kuno tewas dalam pertempuran, apakah Kaisar Ye masih hidup? Quincy menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Setelah Kaisar Ye pergi ke alam semesta dimensional 9 dan membawa kembali mayat Kaisar Langit kuno, dia menghilang. Tidak ada yang melihatnya lagi.
Ada yang bilang dia terluka parah dan meninggal. Yang lain bilang dia tertidur. Beberapa orang juga mengatakan bahwa dia masih memperjuangkan alam semesta dimensional, sepertinya hanya petinggi klan Ye yang tahu detailnya. Setelah Mileye terdiam beberapa saat, dia menghela nafas dengan suara rendah. Mereka semua adalah orang-orang hebat. Quincy mengangguk, ya. Saat dia mengatakan itu, dia melihat sekeliling, lalu berkata, tandus kuno ini benar-benar panggung besar. Selanjutnya, kita mungkin akan melihat lebih banyak orang super jenius, bahkan orang-orang dengan aura protagonis seperti kamu. Mileye tersenyum tipis, jangan panik. Saat dia berbicara, dia mengambil arak di depannya dan menyesapnya, lalu berkata, aku memiliki seorang adik perempuan yang membunuh tanpa pandang bulu untuk orang yang kekuatannya di bawah 3 pedang. Quincy bersambung.